نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Syukur alhamdulillah, tak bosan mari senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan malam yang berbahagia ini. Karunia nikmat masih sama-sama dapat kita rasakan, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat tersebut Allah ringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan kajian rutin setiap malam Senin, di mana pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu saksi-saksi yang tak terbantahkan, di mana pada malam hari ini akan diisi oleh Ustaz Khudri Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf di Sipori-Pori. Salawat dan salam tidak lupa mari senantiasa kita ucapkan atas keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, dengan banyak berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir syafaat diberikan kepada kita bersama. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Furqan beserta jajarannya, dan yang kami hormati Al-Ustadz yang telah berhadir pada malam hari ini, dan juga jamaah kajian Yayasan Insan Muda Asehan. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam menerima segala ilmu yang kelak nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Tidak aku panjang mukadimah, mari kajian kita pada malam hari ini kita buka dengan mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits الشريف فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Dialah Rabb semesta alam. Tiada ilah sesembahan kecuali hanya padanya. Kita memohon pertolongan dan meminta ampun hanya padanya. Dan kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat yang nampak pada hari ini pada diri kita, nikmat kesehatan, nikmat luang waktu yang Allah berikan, maupun yang batin yang tidak nampak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, ini semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menantang kita semua.
Kalau seandainya kalian bisa menghitung nikmat Allah, walaupun dengan tintanya sebanyak air laut, penanya sebanyak anting di muka bumi ini, ma nafidat min kalimatillah. Kalian tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah, bahkan didatangkan 7 laut lagi. Bayangkan Bapak, 1 laut aja bagaimana lebarnya? Lebar, sangat lebar. Tapi Allah tantang lagi, didatangkan 7 laut lagi, kata Allah. Sab'ata abhurin. Tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan setiap detak jantung kita, setiap hembusan nafas kita, itu semua Allah yang mengkoordinasi. Seandainya tubuh kita ini milik kita, coba suruh jantung kita berhenti 1 menit saja. Bisa? Tak bisa. Dia berdegup. Apa namanya? Berdegup. Dia tetap berobat. Bahwa itu semua adalah perintah dari Allah. Allah sibuk mengurus kita. Allah sibuk mengurus perkara kita, baik yang zahir maupun yang batin. Kalau seandainya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, maka nikmat lagi Allah tunjukkan kita supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Maka ibadah Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nikmat ini, syukur ini adalah sesuatu yang susah dikerjakan, namun gampang diucapkan. Sangat gampang diucapkan, syukur. Ya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, memang sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Sedikit sekali. Makanya kata Allah di dalam surah Sad, Allah taala mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Makanya ketika mendengarkan ayat ini, Umar bin Khattab langsung berkata, Allahumma ja'alni minal qalilin. Ya Allah, jadikan aku yang termasuk yang sedikit ini. Sahabat dengar ini kaget, dia, apa kau minta sedikit, kata sahabat. Bukankah engkau tidak mendengar bahwa sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur? Aku ingin menjadi hamba yang sedikit, menjadi hamba yang bersyukur. Maka ibadah Allah, maka bagaimana cara tips dan trik supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau menuliskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walaupun hadis ini dhaif, bisa kita jadikan motivasi. Apa hadisnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqikum." Kalau kalian ingin bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur, jangan pernah lihat ke atas. Jangan pernah lihat ke atas. Maksudnya apa? Jangan pernah lihat ke atas masalah perkara dunia. Jangan pernah lihat ke atas masalah perkara dunia. Si fulan punya mobil, awak punya kereta. Jangan dibanding-bandingkan. Makanya ada lagu tak banding-banding. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Ya, nikmat tadi jangan dibanding-bandingkan. Syukur alhamdulillah kita punya kereta, orang lain tidak punya kereta. Alhamdulillah kita punya kaki, yang lain tak bisa untuk kursi roda. Nikmat tersebut, kata Nabi, kalau kalian ingin melihat, jangan lihat ke atas masalah perkara dunia, tapi kalau kalian ingin melihat, silahkan lihat ke atas masalah perkara akhirat. Tengok si fulan, bukan apa ya Pak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, lihat si fulan berinfak sekian. Yang berinfak pun sombong kali pula, tulis namanya haji, ini SAG, MA, ini segala macam dan seterusnya. Panjang lagi titelnya daripada namanya. Ya. Maka kalau ingin melihat seperti itu, silahkan dalam kebaikan, silahkan lihat ke atas. Si fulan berimpak 500 juta, aku harus lebih banyak lagi. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu iri melihat Abu Bakar. Selalu melihat Abu Bakar. Ketika terjadi perang Tabuk, apa kata Abu Bakar? Apa kata Umar bin Khattab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini mungkin sering kita dengar ceritanya. Ini Abu Bakar ini harus aku kalahkan, kata Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ini sangat
dengki kalau bahasa banyak, iri melihat Abu Bakar ini, semuanya digarapnya, semua dilakukan. Masalah perkara kecil pun dilakukannya, semua dilakukan Abu Bakar. Maka kata Umar bin Khattab, ini aku harus kalahkan ini si Abu Bakar ini. Begitulah bahasanya kurang lebihnya. Ku kalahkan ini. Dengan cara apa? Apa kata Umar bin Khattab? Ku infakkan hartaku, kata Umar bin Khattab, yang tahu antara kaum muslimin melawan pasukan Romawi di Tabuk, perbatasan Arab dengan Syam. Kata Umar bin Khattab, aku infakkan hartaku setengah. Abu Bakar ditanya ketika itu, apa yang engkau tinggalkan? Kata Rasulullah, setengahnya lagi Rasulullah untuk keluarga aku. Tiba-tiba datang Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, apa yang engkau infakkan? Seluruh hartaku aku infakkan di jalan Allah. Mak terkejutlah Abu Bakar. Terkejutlah Umar bin Khattab. Kalau begini tak lalu lagi ini melawan Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, dalam kebaikan. Ya. Apa yang kau tinggalkan? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga aku. Pokoknya duit tak ada lagi, habis semuanya aku kasihkan untuk perang Tabuk. Ya. Maka beginilah para sahabat dalam menilai kebaikan. Ya. Tidak melihat masalah perkara ini duniawi, tapi melihat kalau ingin berlomba-lomba, maka dia melihat kepada kebaikan-kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, jika kalian ingin bersyukur kepada Allah, lihatlah ke bawah. Maksudnya bukan lihat kaki ya, bukan lihat kalau bahasa tanya Malay sungap, bukan lihat sungap, jadi bukan centeng ya. Maksudnya unzuru ila man asfala minkum, lihat ke bawah kalian, lihat orang yang lebih susah daripada kalian. Lihat orang yang hari ini mungkin sekedar makan aja lepas alhamdulillah, sekedar untuk pergi sehat alhamdulillah, sekedar hanya untuk melepaskan sehari ini saja dia sudah bersyukur. Lihat mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu ibadah yang paling berat dikerjakan adalah ridho terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan juga berjumpa dengannya nanti di Telaga Haud, Telaga Kautsar, yang pada hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminumnya walam ya'tishu abadan, dia tidak akan pernah merasakan kehausan. Tidak akan pernah merasakan kehausan. Cangkirnya sebanyak bintang di langit. Mudah-mudahan kita semua dapat minum di Telaga Kautsar tersebut. Dan mudah-mudahan juga jangan sampai kita orang terusir. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada golongan manusia ketika mendekati Telaga Kautsar, Allah firman mereka, jangan dekat-dekat. Don't touch, kata bahasa Inggrisnya, kalau bahasa kampung don't touch, jangan dekat-dekat, jangan sentuh. Ya, jangan sentuh, jangan dekat-dekat, kata Allah. Kemudian Nabi bertanya, ya Allah, bukankah dia terbagi sebagian dari umatku? Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Setelah kau meninggal, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menambah-nambah agamamu, wahai Muhammad. Mereka melakukan muhdats, perkara yang baru di dalam agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka. Allah tahu, Nabi Muhammad tidak tahu. Maka ibadah Allah, mudah-mudahan jangan sampai kita yang terusir. Ibadah Allah, pembahasan kali ini saya sudah teringat ya, saya membaca kitab risalah ini ya, judulnya tadi saksi-saksi yang tak terbantahkan. Ini masalah saksi bukan masalah perkara duniawi. Kalau perkara duniawi disogok masih bisa. Disogok masih bisa. Kau bodoh ya, aku sakit tapi kau kasih kau sekian. Ini DP-nya aja. Nanti kalau sukses selamat aku kasih lebih banyak lagi. Tapi ini bukan masalah perkara dunia.
dunia. Pada hari itu tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Kapan itu? Ketika yaumul arad, yaum hari penunjukan amal kita. Penunjukan amal. Dalam kitab Tauhid yang jilid kedua karangan Syekh Fauzan bin Fauzan, ya, salah satu yang akan kita hadapi setelah kita mati, setelah kita bangkit dari kubur, setelah terjadinya kiamat adalah yaumul arad, yaitu hari penglihatan, menunjukkan amal. Amal kita ditunjukkan oleh Allah. Kan itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin, mungkin kita sudah hafal ayatnya. Kata Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri di hadapan Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Pada hari itu manusia ditunjukkan dari awal lahir, bahkan dari sebelum dia diciptakan Allah tunjukkan seluruhnya. Dari lahir, baligh, kemudian besar, tua, dan kemudian mati, meninggal. Allah tunjukkan seluruhnya. Tapi itu manusia. Itulah sih manusia, perjalanan manusia yang begitu panjang. Bukan hanya sifatnya di dunia saja yang berkeluh kesah, yang suka mencari alasan-alasan. Bahkan di akhirat juga manusia mencari alasan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah, walau alqa ma'adzirah, nanti akan ada manusia yang mengutarakan, yang mengeluarkan ma'adzirah. Apa ma'adzirah? Alasan-alasan orang itu. Aku dulu yang gini. Pada hari itu tak lagi bermanfaat ma'adzirah. Tidak lagi bermanfaat alasan-alasan tersebut. Tidak lagi bermanfaat. La ma'adziratal yaum, kata Allah. Tidak lagi ada maaf untuk kalian. Tidak ada lagi alasan untuk kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dirinya sebagai saksi ketika itu. Itulah maha adilnya Allah. Tidak menjadikan hanya dirinya Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, tapi dia mengajak makhluk-makhluk yang lain menjadikan diri mereka menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya? Supaya tidak ada lagi rasa zalim. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai saksi, maka manusia akan berkeluh kesah. Keluar alasan-alasan mereka. Tapi kalau seandainya ini saksi dikeluarkan, maka tidak ada lagi alasan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Buruj ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassama'i dzatil burud wal yaumil ma'ud wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Ada yang bersaksi, ada yang menjadi saksi, syahid menjadi saksi, wa mashhud, dan ada orang pula yang bersaksi. Ada korban, ada pelaku. Ada pelaku, ada korban. Ada yang bersaksi dan ada pula yang disaksikan. Maka kata para ulama ketika menafsirkan ayat dalam kitab Ibnu Katsir rahimahullah taala, ketika manusia berdiri hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan seluruh amalan manusia, maka akan ada yang bersaksi terhadap dosa ataupun pahala yang dilakukannya. Dosa pahala yang dilakukannya akan ada yang menjadi saksi. Nah, maka saksi-saksi inilah siapa dia ini? Siapa yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, saksi yang pertama, syahid yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri. Tapi dia sudah meninggal? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sudah meninggal, tapi dalam hadis, dalam ayat bahwa dia nanti berdiri di hadapan manusia menjadi saksi orang tersebut. Apa dalilnya? Di dalam surah An-Nisa ayat 42. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ini ayat turunnya. Ayat ini dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud.
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, coba kau bacakan dulu Al-Qur'an kepadaku." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Bukankah Al-Qur'an ini turun kepadamu?" Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Aku ingin mendengar dari orang lain. Aku ingin mendengarnya dari orang lain," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kalau begitu baik ya Rasulullah," kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun membacakan ayatnya sampai ayat 42 ini. Surah An-Nisa ayat 42. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya sampai menetes air matanya, sampai dalam riwayat itu dikatakan sampai basah jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb, fashhad, ya Rabb, wahai Tuhanku, saksikanlah aku akan menjadi syahid sebagai saksi nanti di hari kiamat." Sebagai saksi di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menanya kepada Nabi Muhammad, "Bagaimana pendapatmu wahai Muhammad? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid?" Bagaimana pendapatmu kalau seandainya setiap umat kami datangkan nabi-nabi, rasul-rasul mereka sebagai apa? Sebagai syahidin, sebagai saksi di hari kiamat. "Waji'na bika ala haula'i syahida." Nanti pun Muhammad, engkau akan kami datangkan dan menjadi saksi di hadapan umat-umat. Maka para ulama membagi dua hal dalam sebagai saksi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bahwa Nabi SAW menjadi saksi adalah atas risalah agama ini. Nabi SAW menjadi saksi atas risalah agama ini, bahwa agama ini turun ke muka bumi ini, agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah sempurna turun ke muka bumi. Makanya ketika turun surah Al-Maidah ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Ayat ini turun ketika Nabi SAW ketika berwada, haji wada. Allah turunkan ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian." Berarti agama sudah sempurna. "Yang akmaltu lakum dinakum." Dan kemudian "wa atmamtu 'alaikum ni'mati," telah aku sempurnakan pula nikmatku kepada kalian. "Wa raditu lakumul Islam dinan," dan aku ridhoi agama ini sebagai agama kalian, agama Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah membacakan ayat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fashhad, ya Allah, saksikanlah, laqad ablaghtuhu, aku telah menyampaikannya kepada umatku ya Rasulullah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pertama sebagai penyempurna agama. Yang kedua, kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdiri nanti di hadapan umat-umat menjadi saksi amalan-amalan yang telah kita lakukan, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Dalam kitab Al-Tazkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hadis ini marfu' hanya sampai kepada Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'in. Dan ini bukan perkataan Nabi SAW. Apa kata beliau? Bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, sesungguhnya amalan setiap hamba dinampakkan pada hari Senin dan Kamis kepada orang tua yang sudah meninggal, kepada para nabi, kepada para nenek moyang kita yang sudah meninggal, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Hari Kamis dan hari Senin dan hari Kamis
hari itu Allah tampakkan seluruhnya. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi, setiap pada hari Jumat amalan-amalan manusia Allah akan tampakkan kepada orang tua, kepada para nabi dan kepada guru-guru kita. Maka ibadallah, makanya pantaslah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu hari yang spesial. Karena memang pada hari itu amalan kita akan diperhitungkan pada hari itu, diperlihatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pada hari Jumat, alaikum bimakasiril salawah. Hendaklah kalian memperbanyak salawat, karena pada hari itu akan diperlihatkan amalan-amalan kalian. Salawat kalian akan dinampakkan padaku pada hari Jumat itu. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ketika hari Jumat, beliau mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan bahwa hari Jumat adalah hari yang spesial. Hari yang spesial. Kenapa? Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Di dalamnya diperlihatkan amalan-amalan hamba kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari Jumat pula seluruh ibadallah mengerjakan salat Jumat. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, hendaklah kalian kalau ingin melakukan amal soleh, lakukanlah pada hari Jumat. Makanya kalau kita sekarang ada Jumat berkah, Jumat berbagi, entah Jumat apa aja namanya, Pak. Betul kan? Karena mereka mengamalkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Karena setiap hari Jumat memang amalan itu akan dilipat gandakan dan dinampakkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada pula sebagian saudara kita, sebagian kawan kita mengatakan berbagi ketika hari Jumat itu adalah perkara yang baru. Apa namanya? Bid'ah, muhdas, wal ya'udzu billah, ya. Padahal Ibnu Qayyim menelurkan dalil tersebut menjelaskan kepada kita fadilahnya hari Jumat. Memang Nabi pernah lakukan sedekah pada hari Jumat, tak mungkin Nabi bagi-bagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada uang langsung bagi. Ada pakaian yang dipinta oleh sahabat langsung bagi. Tak perlu nunggu hari Jumat. Tak perlu hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu dikatakan, Nabi bersedekah itu seperti angin yang bertiup, lancar aja. Kok awak kan nasi mikir tunggu dulu. Wah, boleh. Nengok lagi, apa boleh esok. Amat 10.000 pula lagi duit ada tetap lagi. Nabi tidak. 10.000, nah 10.000 kasihkan. Apapun, bahkan baju baru dikasih, dikasih orang. Ini baju dah kujahit kutenun, kata sahabiah Nabi. Sahabat perempuan Nabi, udah kutenunnya Rasulullah, udah kujahit sendiri. Ini untuk kau, kata sahabat tadi. Tiba-tiba datang sahabat, Rasulullah, bagus bajumu. Iya, dikasih pula. Nah, boleh aku minta? Nah, langsung dikasih. Nah, kalau kan amat tuh. Baru lagi aku pakai. Tunggu seminggu lagi. Kok udah ada kuyak di sini pada kasih ya. Ya. Kalau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung, nah, ambillah, silakan pakai. Silakan pakai. Enggak mikir panjang. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, tadi kembali kepada hadis bahwa fadilah pada hari Jumat itu sangat besar. Bersedekah pada hari Jumat sangatlah besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi akan menjadi saksi amal kita pada setiap hari Jumat. Ibadallah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua yang menjadi saksi kita, ini kalau Rasulullah menjadi saksi tak mungkin disogok nanti di akhirat, tak bisa disogok. Makanya nanti ada yang orang ketika dicampakkan ke dunia, orang-orang kafir ingin Allah, bayangkan Allah ingin disogok. Kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Kalau seandainya engkau timpakan emas sebanyak bumi dan langit, tidak akan bisa menembusmu dari neraka. Makanya ada orang apa? Bayangkan mau di neraka pun mau masuk neraka masih mau nyogok Allah. Nah, masya Allah. Ya. Tidak mungkin kata Allah, tidak akan mungkin sanggup kau bayar neraka cuma dengan emas sebanyak bumi dan langit. Tak akan mungkin. Makanya Nabi nanti ketika di akhirat tak bisa disogok. Tolonglah Rasulullah, selamatkanlah aku. Nah, ini ada sedikit tak bisa. Tidak bisa. Kemudian yang kedua, yang menjadi saksi kita nanti di akhir kiamat adalah, di hari kiamat adalah
ketika pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Yang kedua adalah malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Ini sudah yakin kita ya Pak. Malaikat-malaikat Allah. Tugasnya memang sudah ada seperti itu. Siapa nama malaikatnya? Ada 3 malaikat ini Pak, yang senantiasa senantiasa mengawasi kita. 3 malaikat. Yang pertama malaikat 24 jam. Ini tak pergi-pergi. Malaikat 24 jam. Siapa yang namanya? Raqibun Atid. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan di dalam surah Raqibun Atid. Malaikat Raqib dan Atid. Malaikat tukang awas dan tukang intai. Tukang catat dan tukang intai, tukang pengawas. 24 jam mereka tak pergi-pergi mereka. Allah alam duduknya di mana, mereka berada di mana. Kata Shimal al-Qaid, Allah alam ya, ataupun sebelah kanan, sebelah kiri, Allah alam. Kita tidak mengetahui di mana mereka berada. Ya. Itu malaikat yang 24 jam non-stop tidur kita, makan kita, mohon maaf sampai ke kamar mandi pun mereka itu. Sampai ke kamar mandi pun mereka itu. Apa yang mereka lakukan di kamar mandi? Oh, dicatat oleh mereka. Kemudian malaikat yang cuma sehari semalam aja. Sehari semalam aja ada shiftnya atau bahasa apa? Shiftnya ada. Dalam hadis dikatakan bahwa ada malaikat yang cuma shiftnya sehari semalam. Kapan waktunya? Dari subuh sampai asar, dari asar sampai ke subuh. Itu ganti-gantian mereka. Itu malaikatnya bukan sama satu, ganti-gantian aja. Dan itu pun berpindah tugas habis si mereka masuk balik. Yang asar, yang subuh ke asar tadi naik ke atas, yang asar ke subuh sampai subuh naik ke atas, ganti-ganti. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau lihat ketika engkau meninggalkan hamba-Ku ketika di pagi hari itu. Kata malaikat itu, ya Allah, padahal Allah sudah tahu, wa huwa absir, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang dilakukan oleh para hambanya, tapi Allah menguji malaikat tersebut. Kata malaikat tersebut, ya Allah, ketika aku meninggalkannya tadi pagi, habis subuh tadi, mereka dalam keadaan sujud. Banyak celaka kalau ada orang yang subuhnya jam 7, jam 6. Celaka. Kenapa? Malaikat kawan lah. Udah jam segini masih tidur. Kata malaikat tadi, jam segini masih tidur. Malaikat tadi mengadu, ya Allah, ketika aku tinggalkan dia sedang ngorok, ya Allah. Mereka akan mengadu seperti itu. Ya Allah, ketika aku tinggalkan si bulan tadi, mereka sedang tidur, ya Allah. Dia sedang tidur. Kalau dia sholat subuh, dia katakan dia sedang sholat subuh, ya Allah. Kemudian ketika berganti asar, tukarlah masuk malaikat baru. Pulang malaikat tadi. Setelah asar naik, malaikat tadi mengatakan, wahai malaikat, apa yang kau lihat ketika engkau meninggalkan hamba? Apa yang kau lihat? Kata malaikat tersebut, dia sedang berada dalam sujud atau sholat. Ini malaikat berganti malam, siang. Kemudian malaikat yang ketiga, malaikat yang setiap pekan. Nah, setiap pekan ada dia. Setiap pekan. Apa itu? Malaikat setiap Senin dan Kamis. Nah, kata Allah kata Nabi SAW, sesungguhnya pada hari Kamis, setiap hari Senin dan hari Kamis, amalan-amalan manusia akan Allah angkat. Siapa yang mengangkat? Malaikat. Dan aku, kata Nabi SAW, suka ketika amal diangkat oleh para malaikat dalam keadaan berpuasa. Makanya disunahkan berpuasa setiap Senin dan Kamis. Karena ketika setiap Senin dan Kamis, amalan manusia diangkat malaikat ke langit. Diangkat malaikat. Pokoknya terakhirnya enaklah dengar. Apa terakhir tugasnya tadi? Berpuasa dia, ya Allah. Tapi kalau ditanya malaikat tadi, pas kau tinggalkan dia tadi, akhirnya nongkrong di warung. Mengapa dia? Anda tahu. Tapi malaikat tahu. Main gaplek dia, ya Allah. Wala'udzubillah. Main kartu dia, ya Allah, kata malaikat tadi. Sekak pula dia tadi, kata. Itu dilaporkan pada malaikat. Non-stop semua kegiatan kita dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Nabi SAW, dan
aku suka ketika amalan diangkat, aku berpuasa, enak dia dengarnya. Apa yang kau tinggalkan tadi, dilakukan hambaku tadi, ketika engkau tinggalkan, dia berpuasa, ya Allah, enak Allah mendengarnya. Enak Allah mendengarnya. Maka Allah. Maka malaikat-malaikat ini, ya, siapa namanya? Allah alam bisawab. Dalam hadis itu tidak dijelaskan siapa nama malaikat-malaikat itu, tidak ada. Pokoknya sudah ada tugas mereka masing-masing. Dan tugas para malaikat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, sebagaimana Allah terangkan di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Allah itu tidak, malaikat itu tidak pernah bermaksiat Allah, dan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka pasti para malaikat kerjakan. Tak ada bantah-bantah, tidak ada saling membantah, tidak ada saling sikut-mesikut. Kau. Malaikat kan banyak, tidak. Malaikat banyak di atas langit itu, arsy itu banyak Allah malaikat. Tapi mereka tidak saling sikut-menyikut. Kau dulu tidak. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketika Allah perintahkan, mereka langsung mengerjakan. Maka Allah. Kemudian saksi yang ketiga. Tadi yang pertama Nabi Muhammad SAW, kemudian para malaikat. Kemudian saksi yang ketiga adalah bumi. Dalilnya adalah sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Al-Zalzalah. Dalam surah Al-Zalzalah kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawmaidin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bersaksi, akhbaraha, mengeluarkan, berbicara bumi ketika itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam surah Yasin ayat yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menulis kematian dan menghidupkan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menulis apa-apa yang mereka pijakkan di muka bumi ini, dan tapak kaki mereka itu semua kami tulis. Maka kata sahabat Nabi SAW, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, suatu ketika saya berjalan-jalan dengan Zaid bin Sabit, sahabat Nabi yang lain. Kemudian Anas berjalan pelan. Ternyata Zaid bin Sabit tadi berjalan kencang. Kemudian Anas bin Malik menarik tangan Zaid bin Sabit dan mengatakan, pelan-pelan wahai Zaid bin Sabit. Bukankah engkau tidak pernah mendengar perkataan Allah di dalam surah Yasin ayat 12, kami tulis seluruh bekas tapak kakimu. Kami tulis. Maksudnya apa? Kami jadikan bumi itu akan bersaksi. Kemudian beliau mengatakan, bukankah setiap tapak kaki kita akan dicatat? Bukankah setiap langkah kita akan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla? Maka para ulama menafsirkan, Imam Qatadah menafsirkan perkataan Anas bin Malik tersebut, bahwa setiap langkah yang kita injakkan ke muka bumi ini, setiap wajah yang kita sujudkan ke bumi ini, bukan bumi aja Pak, keramik, bukan cuma tanah aja, karena bumi tanah enggak, keramik, sejadah, apapun alasnya, papan dan seterusnya, maka pada hari kiamat nanti, kata Ibnu Qatadah, di mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah Allah, inilah pentingnya kita menjadikan bumi ini sebagai saksi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini menjadi saksi. Kenapa? Supaya kecil kemungkinan bagi seorang mukmin muslim yang mengaku beriman kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karena terkadang kita diawasi oleh Allah Azza wa Jalla ini kecil kemungkinan. Dia tidak melihat Allah. Dia tidak melihat Allah. Di mana Allah? Dia tidak melihat Allah. Tetapi nanti kalau kita jadikan sebagai bumi ini
sebagai saksi, tak ada lagi tempat untuk kita bermaksiat. Tak ada lagi tempat. Kemana lagi kita lari? Masuk kita ke kamar, kita kunci kamar 7 lapis pun tanya. Bukankah kamar tadi dari keramik, dari semen? Bukankah mereka juga terbuat dari bumi? Pasti mereka akan tegak di hadapan Allah menceritakan secara detail, bukan cuma sekedar info aja, sekilas info, tidak, tapi secara detail. Dia melakukan apa di situ, dia begini, secara detail diceritakan oleh bumi, secara detail. Tidak ada manipulasi, tidak ada tipu menipu dalam persaksian ketika itu. Tidak ada tipu menipu. Maka ibadah Allah, ya. Kemudian salah seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca tersebut, membaca surah Al-Zalzalah ayat keempat, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, inna akhbaraha an tashhada ala kulli ummatin, ala kulli 'abdin. Sesungguhnya persaksian bumi itu adalah persaksian kepada setiap hamba atau umat atas apa yang dia kerjakan di atas punggungnya, ala zahriha, di atas antaqula amalin kada wa kada. Bumi itu akan berkata, si fulan telah melakukan ini dan itu. Atau dia mengatakan, bin juga mengatakan, si fulan mengerjakan pada hari itu, detik itu, jam itu. Bayangkan Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada manusia mungkin sedetail itu pada hari itu, Pak. Bahkan hari pun diingat bumi. Harinya, mungkin kok awal dah lama itu gak teringat lagi. Kok dah lupa kok sama aku? Ya Allah, kawan sendiri pun dah lupa. Berpuluh-puluh tahun kita lupakan. Tapi bumi tidak. Begitu banyak manusia di muka bumi ini, dia tidak melupakan sebiji pun manusia ketika melakukan kemaksiatan ataupun melakukan kebaikan di atasnya. Tidak dilupakannya. Harinya, jamnya, detiknya, semua sudah dicatat, dan bumi tadi mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Ibadah Allah. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW ketika bahwa setiap yang berada di muka bumi ini akan menjadikan saksi. Salah satunya yang menjadi saksi adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad. Hajar Aswad. Kenapa? Dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwa sesungguhnya demi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, yaitu Hajar Aswad. Dia memiliki kedua mata yang bisa memiliki kedua mata yang bisa melihat, kemudian memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa saja yang benar-benar menyentuhnya. Berarti yang pernah menyentuhnya. Adapun tak menyentuhnya, ini dalam kebaikan yang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam kebaikan. Ya, kebaikan yang kita lakukan, Hajar Aswad nanti di hari kiamat akan menjadikan saksi kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke berapa tadi, Pak? Pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi, kemudian malaikat-malaikatnya, kemudian yang ketiga para malaikat. Para malaikat bumi, bumi. Kemudian yang keempat yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla, tangan-tangan kita dan kaki-kaki kita. Tangan-tangan kita dan kaki kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fussilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada hari itu berbicaralah tangan-tangan kita, berbicaralah kaki-kaki kita. Saya lupa ayatnya. Berbicaralah tangan-tangan kita, nanti coba kita lihat. Berbicaralah tangan-tangan kita, berbicaralah kaki-kaki kita. Antaqanallah, kata ayatnya dalamnya. Kaki kita akan berbicara. Kemudian manusia yang tadi, tangannya tadi akan berbicara. Kemudian ditanya, kenapa engkau berbicara? Kenapa engkau berbicara?
Kemudian keterangannya, bukankah Allah yang menciptakan aku berbicara? Bukankah engkau dulu tidak bisa berbicara, tapi Allah jadikan engkau berbicara? Pada hari ini aku bisa berbicara. Pada hari ini aku bisa berbicara atas izin Allah Azza wa Jalla. Ibadah Allah. Kemudian Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan ketika mereka hidup di dunia. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tangan kita yang setiap hari kita ini bergerak, ternyata bukan milik kita nanti di akhirat. Tak mendukung dia, tidak mendukung kita nanti di akhirat, tapi malah menjerumuskan di kita. Oh, dia tuh pernah tangan mencakap, oh kalau ini begini, entah Allah alam macam-macam. Allah alam bagaimana berbicaranya. Tapi pada hari itu memang Allah Subhanahu wa taala bisakan berbicara. Supaya apa tadi? Supaya tidak ada lagi alasan-alasan manusia untuk menghindar dari dosa tersebut. Ibadah Allah. Maka kalau sudah seperti ini, saksi yang kita angkat ini yang tidak bisa disuap, jadi bagaimana lagi kita harus beriman kepada Allah? Bagaimana lagi supaya kita menjadi hamba yang lebih baik pada hari ini? Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terkadang kita karena masih cerita ini hanya cerita seakan-akan cerita masih lama ini ceritanya ini, tidaklah sebentar. Ya, cerita ini seakan-akan masih lama, terkadang kita lupa terhadap ini. Terhadap lupa. Bukan antum saja, bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita pribadi pun seperti itu. Seperti itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at." Ketahuilah bahwa kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan keburukan yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan keburukan, nanti Allah juga hapus keburukan tersebut. Allah ketika kita melakukan keburukan dan kita imbangi dengan kebaikan, insya Allah tangan tadi, Rasul tadi, dan lain sebagainya tadi yang menjadi saksi, mereka juga akan diam terhadap dosa tersebut. Mereka juga akan diam, tidak berbicara lagi. Kenapa? Sudah Allah hapuskan dosa-dosa tersebut. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang rugi di akhirat nanti, karena disebabkan dosa yang telah kita lakukan, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang kita lakukan. Maka dalam Islam, amalan yang paling tinggi adalah apa? Muraqabatillah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang paling tinggi. Was-was itu dalam hati itu ada. Itulah amalan yang paling tinggi. Bukan salat, bukan jihad, bukan apa, tetapi merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah amalan yang sangat tinggi yang mampu dilakukan oleh setiap hamba. Mudah-mudahan ya, kita sebagai hamba-hamba Allah pilihan menjadikan kita yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Karena sudah azan, kita tutup saja. Mungkin ada tanya jawab Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, atau habis ya? Tidak? Habis ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairul jazaa. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semuanya dan menjadikan kita lebih baik daripada hari sebelumnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup beberapa majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita mendengarkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian kita tutup, ada sekedar informasi sedikit. Insyaallah di pekan ketiga mulai